about to say. Sunshine, she's here, you can take a... Siapa yang tak kenal Minions? Makhluk kecil lucu berbentuk kapsul berwarna kuning yang diberi kaki dan tangan, selalu berbaju biru dan berkacamata tebal, serta suka mengoceh dengan bahasa yang aneh ini, muncul pertama kali lewat film animasi besutan Hollywood berjudul Despicable Me dan Despicable Me 2. Kehadiran Minion ini mampu menarik minat penonton di samping karakter Gru yang merupakan tokoh utama film tersebut. Berbagai barang atau souvenir yang berhubungan dengan Minion pun banyak diminati. Tak hanya oleh anak-anak, namun juga orang dewasa. Tokoh mungil berwarna kuning ini pun kini hadir kembali dalam film baru berjudul Minions yang menjadikan mereka sebagai tokoh utamanya. Di balik kepopulerannya, ada beberapa fakta unik mengenai makhluk karakter satu ini yang menarik untuk diketahui. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam fakta unik tentang Minion. I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because Ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, ba 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 banana, tokari no potato ika ni malo manika no tika ba ba. Yang pertama ada lagu Banana. Sejak kemunculannya di film animasi Despicable Me, salah satu lagu soundtrack film berjudul Banana yang dinyanyikan oleh suara unik para Minion ini banyak disukai para penonton. Padahal lirik lagu ini berisi kata-kata asing dan hanya segelintir kata saja yang bisa dimengerti, yakni banana dan potato, alias pisang dan kentang. Namun ekspresi wajah dan tubuh Minion yang lucu, serta suaranya yang unik, membuat lagu ini jadi populer. Bahkan banyak dibuat covernya dalam berbagai versi. Mulai dari versi film versi film animasi Frozen, hingga versi orang dewasa. Kemudian di balik suara-suara khas Minion yang unik, sang pengisi suara makhluk-makhluk lucu ini adalah Pierre Kova, sang sutradara. Ia mengaku bahwa ide itu awalnya hanya iseng coba-coba saja. Sang sutradara pun kemudian masuk untuk tes suara. Namun ternyata Chris Melendandri selaku produser menyukai suara Pierre Kova dan langsung memilihnya untuk mengisi suara Minion. Dan jadilah hingga saat ini Pierre Kova menjadi sutradara sekaligus mengisi suara tokoh Minion. We sort of started with that. Film Minions disutradarai oleh Pierre Kova dan Kelly Balda. Ada hal yang sangat menarik bagi penggemar film tersebut di Indonesia, yakni sang sutradara Pierre Kova yang bernama lengkap Pierre Louis Padang Kova, ternyata adalah putra dari penulis sastra Indonesia terkenal N. Hadini. Saat itu N. Hadini yang merupakan wanita berdarah Jawa menikah di Jepang pada 1960 dengan seorang diplomat Prancis bernama Yves Kova. Dari pernikahan itu, N. Hadini dan Yves Kova dikaruniai dua anak, Marie Claire Lintang yang lahir pada 1961 dan Pierre Louis Padang Kova yang lahir pada 1967. Sayangnya pernikahan mereka berakhir pada 1984. Setahun kemudian, N. Hadini kembali mendapatkan warga negara Indonesianya dan hingga kini menetap di Jawa Tengah. Sementara Pierre yang saat itu sudah berusia 17 tahun tinggal bersama sang ayah di Perancis. Meski demikian, Pierre masih mengingat bagaimana masa kecil yang pernah ia alami bersama sang ibu saat mereka masih sama-sama menetap di Perancis. Memang pada dasarnya, Minion lebih mengekspresikan diri dengan gerakan bukan kata-kata.
Namun mereka juga berbicara dengan colotehan unik yang disebut bahasa Minionis. Jika Anda pernah menonton Minion dalam film, ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diucapkan oleh para Minion. Di antaranya adalah kata terima kasih, kemari, dan paduka raja. Ternyata hal ini berkaitan dengan latar belakang sang sutradara yang merupakan putra dari sastrawan Indonesia N. Hadini. Saat kecil, sang ibunda sering mengajaknya ke kedutaan besar Indonesia di berbagai negara dan memperkenalkan budaya Indonesia, termasuk bahasa dan makanan khas Indonesia seperti nasi goreng. Selain bahasa Indonesia, Pierre Kova mengatakan jika bahasa yang digunakan oleh para Minion didapatkan dari banyak referensi bahasa, seperti bahasa India, Perancis, Inggris, Yunani, Spanyol, dan Italia. Hal itu juga berkaitan dengan latar belakang dirinya sebagai anak diplomat yang dulunya pernah tinggal berpindah-pindah di beberapa negara. Berbagai bahasa tersebut digunakan secara menarik menjadi kata-kata yang diucapkan secara lucu oleh para Minion dengan menekankan resonansi suaranya. Oh. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. Berikutnya, film animasi Hollywood Minions yang baru saja dirilis pekan lalu ini ternyata diputar pertama kali alias tayang perdana di bioskop Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2015. Padahal di negeri asalnya, Amerika Serikat, film Minions ini baru rilis 10 Juli 2015 nanti. Lalu mengapa negara Indonesia yang dipilih, bukan Amerika atau negara lain? Ini bukan kali pertama film Hollywood tayang terlebih dahulu di Indonesia. Sebelumnya ada film Fast and Furious 7 dan film Avengers Age of Ultron. Laman Variety.com pernah mencatat saat ini perfilman Hollywood bisa dikatakan sedang lesu di Amerika dan 70% penghasilan Hollywood berasal dari luar Amerika. Selain karena film Minions ini disutradarai oleh Pierre Kova, Indonesia dengan populasi penduduk yang menduduki posisi 4 besar dunia serta pertumbuhan kelas menengahnya yang tinggi membuatnya semakin banyak studio film Hollywood melirik Indonesia sebagai lokasi pemutaran film perdananya. Menurut laporan dari United International Pictures atau UIP, di hari pertama tayang perdana di Indonesia, film Minions menghasilkan pendapatan yang sangat besar, yakni mencapai 41%. Bahkan lebih besar dari film Despicable Me 2 yang juga menampilkan tokoh Minion. Sama seperti Indonesia, hasil gemilang juga diraih di Australia keesokan harinya, yakni 31% pendapatan di hari pertama. Beberapa hari kemudian, Minions pun tayang di Malaysia dan Singapura, serta 40 negara lainnya, termasuk Inggris dan Perancis. Bello. Ayo, kecap lagi. Sisi. Saat ini tokoh makhluk mungil berwarna kuning ini memang sedang digandrungi. Namun tahukah Anda, tokoh Minion sebenarnya terinspirasi dari sebuah film kartun klasik yang jauh lebih dulu hadir. Salah satu sutradara film Despicable Me bernama Chris Renaud mengungkapkan bahwa terciptanya karakter Minion awalnya karena terinspirasi dari film kartun Looney Tunes. Dalam salah satu tayang episode klasik Looney Tunes, ada adegan saat si burung Tweety meminum suatu cairan formula Dr. Jekyll, hingga kemudian ia berubah menjadi monster raksasa yang berbulu. Bagi Chris Renaud dan timnya, hal lucu yang berasal dari sesuatu yang mengerikan dianggap sebagai pemikiran yang menarik. Meskipun karakter Minion ini diceritakan sebagai makhluk yang bekerja untuk orang jahat, namun Minion sendiri sebenarnya sosok yang lucu, tidak jahat, dan mampu membuat orang lain tertawa. Dan pemirsa, telah beberapa fakta unik mengenai Minion versi On The Spot.